anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 1 pembelajaran 2 mengenai sumber energi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melakukan gerakan senam irama menggunakan alat. Yang kedua, menyusun kata yang berkaitan dengan sumber energi. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku kewajiban menghemat air. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan yang mengayun simpai ke depan. Kemudian kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu kedua lutut ditekuk, simpai diayunkan ke atas. Kemudian simpai diayunkan ke belakang. Lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan, seperti musik klasik. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini ya. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Ayo kita lakukan bersama-sama. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Yuk kita susun bersama hurufnya menjadi sebuah kata. Contohnya ada H, A, M, I, T, R, dan A. Jika kita susun akan menjadi matahari. Untuk soal yang pertama, ada kata G, E, N, R, I, dan E. Jika disusun akan menjadi kata energi. Lalu yang kedua ada C, Y, A, H, A. Yang jika disusun akan menjadi cahaya. Benar sekali, kalian memang pintar. Lalu yang ketiga ada F, T, O, N, O, S, I, S, S, A, I. Yang jika disusun akan menjadi foto
fotosintesis. Benar sekali. Yang keempat ada SAPNA yang jika disusun akan menjadi panas. Nah, untuk yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Misalnya kata yang pertama tadi ada matahari. Jika kita buat menjadi sebuah kalimat akan menjadi matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Itu contohnya ya. Lalu soal kita yang pertama tadi ada apa? Iya, ada energi. Jika kita buat kalimat, energi terbesar di bumi adalah matahari. Boleh seperti ini ya. Lalu cahaya. Cahaya matahari banyak sekali manfaatnya. Ini contohnya. Lalu yang ketiga ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemasakan pada tumbuhan. Yang kelima ada panas. Jika kita buat kalimat, energi panas dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Untuk yang terakhir, silakan kalian tentukan katanya, lalu kalian buat kalimatnya. Diskusikanlah bersama orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, sekarang diskusikanlah bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Tuliskan hasilnya di bawah ini ya. Misalnya, kita semua yang hidup di bumi ini membutuhkan energi. Namun sayangnya ada yang beruntung dan kurang beruntung dalam mendapatkan energi yang cukup. Kita sebagai manusia harus sebisa mungkin menghemat energi agar yang lain juga dapat merasakan kehebatan energi itu. Seperti misalnya mematikan keran air jika tidak diperlukan, menghabiskan air matang saat minum, mematikan televisi dan AC saat tidak dipakai, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat, dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Perhatikan baik-baik. Ada Dayu yang sedang minum air, dan ada Udin yang sedang mematikan air. Apakah perilaku itu menunjukkan kewajiban menghemat air? Iya, tentu saja benar. Kita beri tanda centang ya. Lalu di gambar yang selanjutnya ada Edo yang sedang bermain air, dan ada Benny yang sedang menumpahkan air di dalam ember. Apakah perilaku itu menunjukkan kewajiban menghemat air? Tentu saja bukan. Kita akan beri tanda silang ya di kedua gambar tersebut, untuk Edo dan juga untuk Benny. Nah, untuk dua gambar yang terakhir, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban, bukan hanya kita, tetapi semuanya. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda
Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.